Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Sofyan Salamsyah. Saya dari kelompok 2 Pancasila. Di sini materi yang akan saya bahas dan akan saya sampaikan yaitu tentang kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Jadi, poin pertama yang akan saya sampaikan yaitu apa itu Pancasila. Jadi, Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya alas atau dasar. Jadi, Pancasila itu merupakan 5 dasar aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Jadi proses perumusan Pancasila itu diawali ketika dalam sidang BPUPKI. Pertama, Dr. Rajiman Widyodiningrat mengajukan suatu masalah, khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampillah pada sidang tersebut 3 orang pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Jadi pada tanggal 1 Juni 1945 di dalam sidang tersebut, Insinyur Soekarno itu berpidato secara lisan tanpa teks mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Nama Pancasila itu yang artinya 5 dasar itu menurut Soekarno adalah atas saran dari salah seorang temannya, yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya. Jadi pengertian Pancasila secara terminologis itu merupakan asas atau suatu ideologi dasar sebuah negara Indonesia. Jadi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri atas 4 alinea tersebut tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Jadi pengertian Pancasila itu memiliki makna yang luas, baik dalam kedudukannya sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa dan negara, sebagai ideologi bangsa dan negara, sebagai kepribadian bangsa, bahkan dalam proses terjadinya terdapat berbagai macam terminologi yang harus dideskripsikan secara objektif. Selain itu, Pancasila juga harus dipahami secara kronologis. Oleh karena itu, untuk memahami Pancasila secara kronologis, baik menyangkut rumusannya maupun peristilahannya, maka pengertian Pancasila tersebut harus benar-benar dipahami, dipelajari, dan harus kita lakukan sehari-hari sesuai dengan apa yang terdapat dalam makna kata Pancasila tersebut. Selanjutnya saya serahkan kepada Rizky Maghfirah, dipersilahkan untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Maghfirah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan Pancasila sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia memiliki arti bahwa setiap bangsa memiliki jiwanya masing-masing yang disebut Volksgeist, yang artinya
jiwa rakyat atau jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia, yaitu zaman Sriwijaya dan zaman Majapahit. Pancasila itu sendiri telah ada sejak adanya bangsa Indonesia. Karena hal inilah mengapa Pancasila kedudukan sebagai jiwa bangsa Indonesia. Julia Filza Agilah untuk menjelaskan poin selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Filza Agilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Menurut Dewan Perancang Nasional, kepribadian bangsa Indonesia ialah karakteristik atau kepribadian yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan berbeda secara menyeluruh dengan kepribadian bangsa yang lain. Kedudukan Pancasila sebagai kepribadian bangsa memberikan corak khas atau karakteristik yang menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Pancasila sebagai kepribadian bangsa merupakan perwujudan dari nilai-nilai budaya yang telah diakui kebenaran dan kebaikannya. Dengan kata lain, bisa kita simpulkan bahwa kepribadian bangsa Pancasila sebagai kepribadian bangsa merupakan sebuah nilai etika budaya yang terinspirasi dari sejarah pengalaman hidup bangsa Indonesia yang menginspirasi orang untuk bertingkah laku, bertutur kata, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari agar semua yang dikeluarkan mencerminkan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Contoh penerapan Pancasila sebagai kepribadian bangsa dalam kehidupan sehari-hari ialah bermusyawarah atau mencapai mufakat dalam memecahkan sebuah masalah dalam masyarakat. Ini merupakan pencerminan dari Pancasila, yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kemudian, beribadah sesuai dengan agama yang dianut oleh masing-masing individu. Ini merupakan pencerminan dari Pancasila, yaitu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa Pancasila berkedudukan sebagai kepribadian bangsa? Karena setiap budaya, karakteristik, dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri tertuang dan tercermin dalam Pancasila. Oleh karena itulah, Pancasila berkedudukan sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Dipersilahkan untuk Siti Waqiah menjelaskan poin berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang fungsi Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kepribadian. Kepribadian menurut KBBI atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah sifat hakiki yang tercermin pada diri seseorang atau diri seorang bangsa untuk menjadikan pembeda dari orang lain atau bangsa lain. Di sini saya akan mencontohkan kepribadian. Kepribadian itu ada 2 macam. Yang pertama, kepribadian sehat dan kepribadian tidak sehat. Orang yang memiliki pribadi yang sehat, dia akan tanggung jawab. Dia tidak akan lari dari tanggung jawab, akan tetapi dia akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Yang kedua, dapat mengontrol emosi. Dia dapat mengontrol emosi, bukan emosi yang mengontrol dia. Yang ketiga, berorientasi tujuan. Setiap hal yang dia lakukan ada target dan ada tujuannya. Yang kedua, yakni kepribadian tidak sehat. Orang yang pribadi tidak sehat, dia akan mudah tersinggung dan marah. Dan yang kedua, menunjukkan kekhawatiran atau kecemasan. Setiap hal yang dia lakukan, dia selalu cemas. Setiap hal yang setelah dilakukan atau sebelum dilakukan, dia akan merasa cemas dengan apa yang dia lakukan. Yang ketiga, sering merasa tertekan, stres atau depresi. Ketika kita tidak bisa mengontrol emosi, ketika kita mudah marah, mudah tersinggung, dan pikiran tidak karuan kemana-mana, kekhawatiran, kecemasan, itu bisa jadi akan menjadi stres dan depresi. Dan yang selanjutnya yakni mengenai Pancasila.
Pancasila itu tidak dilahirkan di negara Eropa, tidak dilahirkan di negara Inggris, tidak dilahirkan di negara Arab, akan tetapi Pancasila digali, dirumuskan, dan dibentuk di negara Indonesia. Maka dengan itu maka dari itu Pancasila adalah sebagai kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Dan hanya bangsa Indonesia yang memiliki kepribadian Pancasila. Contoh dari kepribadian bangsa Indonesia ini yakni dengan gotong royong. Gotong royong adalah sudah menjadi kepribadian bangsa Indonesia. Nilai dari gotong royong itu sendiri yakni kebersamaan, kesatuan, rela berkorban, tolong-menolong, dan sosialisasi. Jadi, fungsi dari Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri yakni sebagai ciri khas bangsa dan menjadikan beda dengan bangsa lain. Jadi kita sebagai warga negara bangsa Indonesia, kita sebagai masyarakat Indonesia, tentunya kita harus menjunjung tinggi sila-sila dari Pancasila agar Pancasila tidak menjadi coretan tinta belaka tanpa makna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wastabiqul khairat. Nun wal qalam mimma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.